أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفق من أحبه لاتباع بدينه القويم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هدانا الناس به إلى صراط مستقيم ومن سلكه فقد فاز بالعز والنعيم المقيم ومن هدى عن حجة الشمال وذات اليمين رمي به إلى نار الجحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين ساروا الناس سيره واتبعوا نهجه وسننه فكانوا أحقا بالنعيم المقيم قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أما بعد معاشر المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah rahimakumullah. Salah satu yang kita takut dalam kehidupan ini adalah kita ini tidak terhitung baik amalnya. Kita menyangka kita sebagai orang baik, tapi amal kita tidak terhitung sebagai kebaikan. Inilah yang menjadi salah satu keawasan kita. Kita ini harus berhati-hati untuk meluruskan niat dalam setiap kebaikan yang kita kerjakan. Karena dalam Islam niat itu sangat fundamental. Posisinya sangat menentukan dari semua perbuatan hidup kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa semua perbuatan itu sangat bergantung kepada niat dan orientasinya. Orang yang berbuat baik berharap hanya mendapat pujian, maka pujian itu bergantung kepada dirinya. Orang yang berbuat baik berharap kiranya Allah memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada dirinya, maka keistiqomahan itu pun akan kembali kepada dirinya. Inilah yang menjadi nilai. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajziz syakirin. Inilah pengabdian kita yang paling tinggi dalam hidup kita ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Saling mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapat keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jangan sampai kemudahan hidup kita ini adalah sebab istidraj dan sesuatu yang menuju pada kebinasaan. Di dalam Al-A'raf 182 Allah menegaskan, "Wallazina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Orang-orang yang mendustakan agama Allah, kazzabu bi ayatina. Jadi orang yang berdusta itu adalah orang yang tahu yang benar, makanya dia pandai berdusta. Kalau tak tahu yang benar, takkan mungkin dia berdusta. Makanya kazzabu bi ayatina ini konteksnya adalah kepada kita yang sudah pernah belajar, sudah pernah memahami, sudah diajarkan, sudah dibelajarkan, sudah mengetahui, tapi tetap kazib, mendustai, merasa sepele, merasa tidak penting, nanti-nanti aja, masa saya saja, kenapa enggak orang lain. Kalimat-kalimat yang sering bersembunyi di balik dari dusta kepada ayat-ayat Allah. Sanastadrijuhum, maka nanti pelan-pelan orang ini akan Allah jauhkan dirinya, merasa menikmati semua amal, dan dia akan menuju kebinasaan. Jadi istidraj itu adalah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dari jalan-jalan yang dia enggak paham. Inilah nanti menjadi kekuatan kepada kita.
Kalau kita konteksnya adalah Indonesia, kenapa kita damai dalam konteks kehidupan? Boleh jadi sebab kasih sayang Allah kepada kita, tapi khawatir juga kita kalau ada istidraj bagi negara kita ini. Karena di sini akan dibuktikan keistiqomahan untuk menjadi orang yang melevelkan diri sebagai orang yang taat kepada Allah. Orang yang lurus niatnya dalam ketaatan, bukan hanya simbolik, bukan hanya untuk mendapati keuntungan dunia, meskipun keuntungan dunia akan Allah berikan kepada orang-orang yang taat kepadanya. Ketika kita membaca doa yang itu juga disebutkan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, maka makna generiknya adalah silahkan berusaha untuk dunia sebaik-baik engkau inginkan, tapi tidak akan pernah sempurna kegembiraan dunia bila orientasinya bukan wa fil akhirati hasanah. Maka inilah menjadi kekuatan. Orang-orang baik itu tidak akan sombong. Orang baik itu akan terus memberi, menebar kemanfaatan. Orang-orang baik itu tidak akan pernah letih menjadi orang baik. Orang baik itu akan merasai bahwa balasan kebaikan itu bukan hanya tentang dunia, tapi balasan kebaikan itu juga kemudahan, keistiqomahan, ketaatan. Orang baik itu akan cenderung khawatir bila kebaikannya dibumbui oleh pujian-pujian manusia, maka pujian manusia itu sering membuat tidak sempurna rasa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka sanastadrijuhum, hati-hati, jangan pernah terperdaya dengan kemudahan. Kemudahan itu harus kita pastikan adalah karena Allah memberi kasih sayang kepada diri kita. Yang berikutnya adalah kemampuan kita menunjukkan diri bahwa kita ini adalah orang yang teladan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau kita sematkan itu kepada Rasulullah, maka Rasulullah itu adalah makarimal akhlak. Akhlak yang populer, teladan, bukan hanya baik di mata, tapi juga baik untuk ditiru. Bukan hanya baik didengar, tapi juga baik untuk diikuti apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kekuatan-kekuatan yang bisa kita gunakan untuk melevelkan diri kita sebagai orang-orang yang kemanfaatannya, kebaikannya tidak tergerus atau tidak dirusak oleh niat-niat yang tidak lurus selain dari hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pada khutbah yang singkat ini, maka jangan pernah letih menjadi orang yang terus berikhtiar dalam kebaikan. Bagi seorang pelajar, maka belajarlah karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang bekerja, maka bekerjalah dengan menikmatinya, sebab bekerja itu adalah jalan yang Allah datangkan secara ikhtiar kepada diri kita. Bagi kita yang sedang mendapati kesulitan, maka jangan pernah hadapkan kesulitan itu dengan sakwa sangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sulit pasti akan diiringi dengan yang mudah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bagi engkau yang sedang merasai kemudahan, maka kemudahan itu jangan membuat engkau alpa dan tercecer kebaikannya, keawasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah peran-peran yang harus kita kuatkan, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.